Perencanaan usaha untuk pasar lokal, pengertian pasar lokal dan potensinya. Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Pasar lokal adalah pasar yang hanya ada atau hanya terdapat pada suatu daerah atau wilayah tertentu saja. Segmentasi pasar sasaran dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, geografis atau tempat. Yang kedua, demografis meliputi usia, gender, bangsa, pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Dan yang terakhir, psikografis meliputi karakter kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Yang pertama ada pendekatan peminatan. Pendekatan peminatan adalah pendekatan dengan cara mencari tahu kebutuhan dari sasaran pasar. Yang kedua ada pendekatan penawaran. Pendekatan penawaran adalah pendekatan yang mengandalkan pada kemampuan wirausaha untuk membuat produk inovatif. Hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan usaha. Ide usaha merupakan konsep, pikiran, dan pengetahuan sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Ide usaha harus rasional, artinya menurut pikiran yang sehat dan pertimbangan yang logis serta masuk di akal. Wirausahawan mampu menemukan ide melalui kreativitasnya. Ide yang kreatif harus mempunyai solusi yang berbeda serta pemasaran yang tepat. Beberapa sumber ide bisnis. Pertama, kebutuhan dan permintaan pasar. Kedua, ketampilan dan pengalaman pribadi. 3. Survei. 4. Hobi atau minat. 5. Brainstorming. 6. Waralaba atau franchise. 7. Pemeran. Dan 8. Media massa. Peluang usaha. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan menjalankan kegiatan bisnis usaha guna mendapatkan pemasukan maupun keuntungan dengan cara dan strategis yang telah ditetapkan. Kriteria peluang usaha. 1. Permintaan yang nyata. 2. Mencapai tujuan. 3. Ketersediaan sumber daya dan keterampilan. 4. Komparatif. Dan 5. Pengembalian investasi. Faktor untuk menilai sebuah peluang usaha. Pertama, kondisi industri pasar. 2. Lamanya masa peluang produk. 3. Tujuan usaha dan kompetensi. 4. Pengolah tim. 5. Persaingan. 6. Modal, teknologi, dan sumber daya. 7. Kondisi lingkungan. Analisis peluang usaha dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis SWOT meliputi faktor-faktor sebagai berikut. 1. Strengths, kekuatan sumber daya, keterampilan, atau keunggulan lain yang mendukung usaha kita untuk mencapai target. 2. Weakness, kelemahan atau keterbatasan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapasitas yang menghambat kinerja pelaku usaha. 3. Opportunity, peluang atau situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. 4. Threats, ancaman pada situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Daya usaha. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya atau 6M, yaitu 1. Manpower atau manpower adalah personal atau orang-orang yang terlibat wirausahawan tersebut. 2. Money, dana yang menjadi modal usaha perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut. 3. Material, bahan yang digunakan untuk produksi. 4. Metode atau pengolahan produksi. 5. Mesin yang digunakan untuk pengelolaan produksi. 6. Market, pasar sasaran dari produk yang dihasilkan suatu usaha. Administrasi usaha. Administrasi usaha terdiri atas berikut. 1. Surat perizinan usaha. 2. Surat menyurat. 3. Pencatatan transaksi barang dan jasa. 4. Pencatatan transaksi keuangan. 5. Pajak. Perencanaan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal.
Objek budaya lokal dan material serta teknik khas daerah merupakan potensi yang dapat dikembangkan oleh budaya lokal, dapat dijadikan wirausaha, bisa berupa kerajinan 2 dimensi ataupun kerajinan 3 dimensi. Kerajinan 2 dimensi. Kerajinan 2 dimensi adalah kerajinan yang memiliki dimensi panjang dan lebar sehingga luas. Kerajinan 2 dimensi biasanya memiliki fungsi hias. Contohnya, relief lukisan. Kerajinan 3 dimensi. Kerajinan 3 dimensi adalah kerajinan yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi sehingga memiliki volume. Contohnya patung, keramik, dan miniatur. Pencarian ide produk. Seseorang akan mencari tahu objek budaya lokal di sekitarnya sebagai inspirasi untuk memunculkan ide. Setelah memilih objek kerajinan lokal, kemudian memulai memikirkan hal-hal berikut. Apakah objek inspirasi yang akan dijadikan kerajinan? Produk kerajinan apa yang akan dibuat dengan inspirasi tersebut? Siapakah targetnya? Bahan apa saja yang akan dipakai? Adakah teknik penawaran tertentu untuk membuat kerajinan tersebut? Bagaimana teknik dan proses pembuatan kerajinan tersebut? Warna dan motif apa yang akan dipakai? Alat apa yang dibutuhkan? Pertanyaan tersebut dapat digunakan dan didiskusikan bersama dalam bentuk curah pendapat. Pada proses brainstorming, setiap anggota bebas menghasilkan ide yang beraneka ragam. Membuat sketsa ide produk atau rancangan produk kemudian dituangkan dalam bentuk sketsa atau gambar. Sketsa adalah gambaran rancangan atau rencana yang dapat digunakan untuk mengawali pengerjaan sebuah produk. Sketsa sebuah produk berupa variasi produk. Rasionalisasi. Memilih ide terbaik dengan mengevaluasi ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan seperti di bawah ini. 1. Bagaimana cara menggunakan produk tersebut? 2. Apakah material sudah tepat untuk membuatnya? 3. Apakah mungkin untuk diproduksi untuk teknik produksi yang saat ini? Prototyping. Prototyping atau membuat prototype adalah pembuatan studi model awal atau contoh untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Perencanaan produksi. Produksi kerajinan dengan inspirasi objek benda lokal. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Kemasan kerajinan dengan inspirasi objek benda lokal terdiri dari kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Fungsi dari kemasan itu sendiri adalah untuk melindungi produk dari benturan, debu, kotoran, dan cuaca. Memberikan kemudahan membawa, menambah daya tarik, dan sebagai identitas atau brand dari suatu produk. Perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Menentukan harga jual produk sama pentingnya dengan merancang produk dengan semenarik mungkin. HPP adalah perhitungan yang mengacu pada seluruh biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang Anda jual. Full costing. Metode full costing adalah metode penentuan HPP yang membebankan seluruh biaya produksi kepada produk. Metode pelaporan, hasil penjualan, harga pokok produksi, laba kotor, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya umum variabel, biaya umum tetap, dan laba bersih. Laba kotor. Untuk mendapatkan laba kotor dapat dengan menghitung selisih antara hasil penjualan dan harga produksi penjualan. Variable costing. Yang pertama ada pengertian. Metode variable costing memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku sebagai variabel dengan biaya tetap. Yang kedua ada pendekatan pasar. Pendekatan dengan metode ini digunakan untuk menentukan harga berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga ada pendekatan permintaan dan penawaran. Metode ini lebih mengutamakan kondisi ataupun kebutuhan konsumen yang memungkinkan adanya perbedaan harga meskipun produknya sama. Yang terakhir, pendekatan pasar. Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel yang mempengaruhi pasar dan harga. Promosi produk kerajinan untuk pasar. Yang pertama, pengertian. Promosi adalah kegiatan dalam bidang pemasaran yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan oleh perusahaan kepada konsumen atau pembeli yang memuat pemberitaan, membujuk, mengejak, dan memengaruhi yang berkaitan dengan barang produksi untuk konsumen. Yang kedua ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran 4P yaitu 1. Produk, 2. Price atau harga.
Yang ketiga, place atau tempat. Yang keempat, promosi. Kemudian yang ketiga, tujuan promosi. Yang pertama, menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang kedua, mendapat konsumen baru dan menjaga loyalitas konsumen. 3. Menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. 4. Membedakan dan mengunggulkan dengan produk pesaing. 5. Branding di mata konsumen sesuai yang diinginkan. 6. Merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Yang keempat, respon calon pembeli. Respon dikenali dengan AIDA, yaitu 1. Perhatian, 2. Ketertarikan, 3. Membangkitkan keinginan, yang keempat, tindakan. Macam kegiatan promosi. 1. Pemasaran langsung, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditunjukkan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Contoh, non-publik, disesuaikan, terbaru, interaktif. 2. Promosi penjualan, yaitu suatu bentuk promosi yang ditunjukkan untuk merangsang pembelian oleh konsumen dan efektivitas penyalur melalui pameran, pertunjukan, demonstrasi, dan peragaan. Contoh, promosi konsumen, kupon hadiah pembelian, demonstrasi produk, promosi dagang, kredit pembelian, dan periklanan bersama, promosi bisnis, sponsor pertunjukan, dan konteks penjualan. 3. Penjualan tatap muka, yaitu bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditunjukkan untuk merangsang pembelian oleh seorang tim pemasaran. Contoh, 1. Personal atau adanya kontak langsung dengan konsumen. 2. Tanggapan langsung atas pertanyaan atau reaksi konsumen. 3. Mempererat hubungan dengan konsumen apabila sikapnya memuaskan. 4. Biaya operasional yang cukup tinggi. 4. Publisitas adalah bentuk promosi non-personal, mengenal pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi atau berita tentangnya yang bersifat komersial. 5. Periklanan adalah bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditunjukkan oleh merangsang pembelian. Sistem konsinyasi produk usaha kerajinan untuk pasar lokal. Konsinyasi merupakan proses transaksi antara dua pihak dengan cara penitipan barang. Sistem penjualan konsinyasi dapat kita gunakan untuk memasuki pasar modern, misalnya supermarket atau pasar tradisional yang terdiri atas warung makan, toko, warung, atau toko jalanan. Dengan konsinyasi, penetrasi pasar barang dagangan akan cepat menyebar dan tidak perlu lagi menunggu konsumen.